warahmatullahi wabarakatuh. Ajib, bagus. Harus semangat, terus semangat semuanya. Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syababa quwwatan lil muslimin. Wassalatu wassalamu tasliman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi kulluhum yunsabuna bil muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, dulu gelendak kan enggak ya? Enggak apa lah bisa. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Sistoyo selaku Ketua DKM Masjid Agung Ahmadiyah, kepada Bapak Haji Misbah selaku Seksi Muhammadiyah, yang saya hormati pula kepada Bapak Priyono selaku Ketua RT 11 RW 06, yang saya hormati pula kepada Ibu Yuyun selaku pelaksana acara, dan yang saya hormati pula kepada beliau almarhum Bapak Irfan. Semoga semua amal perbuatan yang beliau kumpulkan, semua perbuatan yang beliau kerjakan, semua doa yang beliau haturkan diterima oleh Allah dan beliau dijadikan penghuni surga, diberikan kedudukan gugusan bersama para orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak lupa saya cintai, saya banggakan kepada para peserta pesantren kilat Masjid Agung Ahmadiyah yang hari ini dengan kedatangan kalian semua, semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita hidayah, memberikan kita segala apa yang kita inginkan dikabulkan dengan secepat-cepatnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jangan didoain, amin mas banget. Dikasih jajan semangat lagi kan? Amin ya rabbal. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan belum kehendak Gusti Allah, kita tidak dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Kedua kalinya, sholawat beraturkan salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang, dari zaman purba sampai ke zaman Indonesia merdeka, dan dari zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai hari yang sangat lengkap. Musafa bisa saja. Kita ceritanya di sini mau ngapain ini? Saya pengen nanya, di sini pengen ngapain? Itu gambarnya saya pengen nanya, di sini kita pengen ngapain? Lihat abang bijar, mana saya ya? Oh itu. Udah ada yang kenal nama saya belum? Kenal gara-gara perangkat, udah kenal dari lama? Yang benar? Coba yang belum kenal nama saya siapa? Angkat tangan. Kenal semuanya ini rumahnya. Ya udah. Mengulas kita jadi seorang muda kudu bisa memajukan bangsa. Kita menjadi seorang pemuda kudu bisa bagi orang tua. Kita sebagai pemuda harus bisa dibutuhkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Saat ini Indonesia membutuhkan reformasi, membutuhkan sebuah regenerasi pemuda. Karena yang saya ketahui miris sekali di masa ini, banyak
benteng-benteng masyarakat, banyak tempat-tempat peribadatan masyarakat itu kosong dengan pemudanya. Kalau dulu saya masih kecil, saya dulu pernah ke Masjid Agung, datang lucu-lucu kirim mic salawatan, ya suaranya masih kelepatasan kayak tadi saya ngaji. Afwan, suara saya nggak kuat tadi itu, kalah sama beliau ya Allah. Tiba-tiba disuruh ada paling-palingan, disuruh baca, bukan apa, ya suaranya pas-pasan, jadi kan ya Allah. Itu dulu. Kita masih banyak mendengar hal tersebut. Teman sekarang, saya tidak pernah, bahkan jarang mendengar di telinga saya sholawat yang dihaturkan, lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh orang-orang kecil. Sekarang kan biasanya yang sholawatnya hati-hati, ya Allah sholawatnya sholat lah, gimana mas semangat yang dengerin. Kalau yang sholat sholatullah salamullah, enak gak tuh? Enak, yang dengerin kan jadi semangat, ya enggak? Gitu. Makanya ada sebuah hadis mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di masa ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tanpa adanya kalian semua ini, negara suatu negeri tidak akan bisa maju. Karena maju atau tidaknya suatu negara itu diukur oleh perkembangan pemudanya. Gampangannya gini, kita mau melihat negara itu maju atau enggak, kita lihat generasi mudanya. Negara itu maju, otomatis generasi muda juga maju. Indonesia dikenal sebagai macan Asia yang tinggi. Kalau dulu itu Indonesia dikenal sebagai adidaya. Kalau kita melek dengan sejarah, Indonesia merupakan bangsa yang besar. Kapal-kapal pesiar besar, rempah-rempah, semua pasokan makanan, semua SDA itu berasal dari Indonesia. Bahkan para negeri barat Eropa datang ke Indonesia buat apa? Cuma buat ambil sumber daya yang ada di sini. Mereka nggak terima ada negeri maju ke Indonesia. Cuma kenyataannya begitu. Mereka nyadar kalau menghancurin Indonesia itu mustahil. Karena untuk menghancurkan sebuah negara besar, otomatis kita bunuh diri. Mereka putar otak, gimana ya cara menghancurin Indonesia? Oh iya, caranya hancurin dari dalam. Kalau dari luar susah. Mereka menghancurkan dari dalam, itu dari generasi mudanya. Yang golongan-golongan tuanya yang hebat-hebat disingkirkan. Yang golongan mudanya nggak tahu apa-apa dibohongin. Makanya yang saat ini kita ketahui, kita itu dibutakan, dikabulkan oleh sejarah yang mereka buat. Itu penjajah. Mau nggak kayak gitu? Apa kalian mau tetap kayak gitu? Indonesia berkembang terus, kagak maju-maju. Jakarta masih banjir, katanya Jakarta Selatan tenggelam. Kan nggak lucu. Sedangkan lihat di barat, di Eropa, mereka bisa maju, sedangkan notabene mereka itu negara yang kita Indonesia memiliki negara yang mayoritas orang Islam. Seharusnya kita bersatu untuk membangun negara ini. Mungkin kita tidak bisa mengubah dari golongan mudanya, dari golongan tuanya, tapi setidaknya mulai saat ini kita bisa merubah para golongan muda. Contohnya ya kayak antum semuanya. Kalian udah datang ke sini, itu udah syukur. Gak masalah bercanda kek, kalian mau dengerin saya kek, itu gak masalah. Yang paling utama, kalian masih punya keinginan untuk hadir di majelis ini. Karena dengan kalian di sini, saya yakin 100%, meskipun kalian akan mengambil satu kata-kata saya, insya Allah dari hal kecil itu akan membawa kalian ke hal yang besar. Paham? Dan logikanya, kalau kita mau jadi pemuda yang bisa memajukan bangsa, kita itu harus punya kualitas, kapabilitas, dan integritas. Kalau kita nggak punya kualitas, integritas, dan kapabilitas yang bisa membuat kita memajukan bangsa, gimana bangsa mau maju? Gampangannya, kalau kata kasarnya, gimana jika gugusan pemerintah dimasuki orang-orang yang bodoh? Bagaimana?
Apakah bisa sesuatu negara itu maju? Saya yakin tidak. Maka dibutuhkan pemuda yang memiliki suatu pengetahuan. Hanya ada hadis, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Dia kata kulli. Kalau di nahwu sharafnya, kulli itu memiliki makna seluruhnya. Kalau bahasa Jawa sekalian, yang otomatis di situ ada sebuah indikasi bahwasanya kewajiban dalam menuntut ilmu itu diberikan oleh seluruh orang muslim tanpa terkecuali. Karena ada satu hadis lagi mengatakan, "Utlubul ilma walau kana bainahu wa bainaka banan." Menuntut ilmu lah walaupun di antara kalian dan di antara ilmu tersebut terdapat sebuah lautan dan dari api. Hadis itu jelas. Tidak ada suatu eksistensi yang dapat menghalangi kita dalam menuntut ilmu. Bahkan Albert Einstein itu pernah berkata begini, ilmu itu kayak oksigen. Dimanapun berada, kita mau ke sini ada ilmu, kita ke sana ada ilmu, saya di sini juga diem ada ilmu. Cuman satu hal kurang, kita tidak pernah menyadari kehadiran dari ilmu tersebut. Itu salah manusia. Ilmu itu tidak hanya sebatas di teori, kayak ilmu IPA, matematika, semuanya enggak. Ilmu pelajaran, ilmu kehidupan itu juga termasuk pengetahuan. Kalian datang ke sini, saya yakin sebagian besar dari kalian mendapatkan suatu hal yang baru. Kalian ke sini dapat hal yang baru. Di sini dapat yang baru, itu pengetahuan, itu ilmu. Sebegitu banyaknya ilmu, tampaknya kita nggak pernah mau menyamperi dan menjadikan diri kita sebagai wadah untuk berguna. Ada selain mengatakan, sungguhnya di tangan pemuda terdapat maslahat umat, dan di pergerakan pemuda terdapat kemajuan umat. Kita yang ada di sini, kalau kita hanya bisa diam, nggak mau merubah dengan keadaan kita saat ini, bagaimana ke depannya? Karena bahkan dunia sudah mengiming-iming, menggadang-gadangkan generasi sekarang adalah merus kaca perjuangan dunia. Kalau kita generasi sekarang hanya menghidupi diri kita dalam bercanda, contohnya kayak anak cowok, ya, lihat bercanda doang, indikasi bahwasanya kita tidak ingin mengajarkan suatu perubahan. Hei, anak soleh, ngerti ya kan? Anak soleh, anak soleh. Apa kabar semuanya? Ya teman, rasanya udah diambil apa belum? Belum. Mau batal? Mau hadiah? Ya. Kita tes. Pemuda kan itu butuh kualitas, kuantitas dan kualitas. Kalau begitu, yang berani maju saya kasih pertanyaan, bisa jawab, saya kasih. Nggak bisa jawab, saya kasih dia juga. Saya gak usah nunjuk, yang mau aja, saya tunggu. Mau cewek, mau cowok, terserah. Hadiahnya apa ya? Uang dah, uang. Boleh request yang hijau, yang merah, lembar 2, 3. Nggak perlu saya tunjuk, yang mau aja. Yang mau siapa? Apa saya tunjuk? Lalu kita ambil hadiahnya dulu.